Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang kita bahas bagaimana cara menganalisa data ya. Tadi saya sudah melihat beberapa teman-teman itu ya, ada yang sudah melakukan membuat grafik dengan cara sorot data, kemudian langsung insert chart. Entah itu pakai pie atau pakai bar. Di sini tinggal tinggal klik saja, sudah data, sudah grafik bar, sudah bisa dibuat. Nah, tetapi kali ini kita akan menganalisis data dengan menggunakan rumus ya, dengan menggunakan rumus. Kita mau cari persentase. Baik teman-teman, di sini sampai copy dulu ya contoh tabel dari A2 sampai E7, sampai copy, kemudian buat sheet ya dengan nama masing-masing. Di sini saya pakai Pak Ali, pakai nama saya ya. Sampai buat dengan nama sampai sendiri dan nomor absen ya. Bikin sheet ini ya, new sheet baru. Kemudian tulis nama kalian, kemudian sama nomor absen ya. Silakan. Paham? Sudah ya. Nah, ini sudah ada ini. Ini per orang ya, yang kali ini per orang wajib mengikuti ya. Yang pakai laptop dulu ya, wajib mengikuti karena kita mau belajar menganalisis data menggunakan Google Sheet sebelum masuk ke PHP ya. Minta akses. Sudah. Ya. Makasih, Pak. Sami-sami. Sampun nggih, kula terusaken nggih. Oke, saya sorot dulu dari A2 sampai E7, saya copy pakai keyboard Ctrl C. Kemudian saya kembali lagi ke sheet saya yang bernama Pak Ali. Saya sorot di A2. Kemudian saya paste. Gitu aja. Zaman bisa mengubah format dari sel dengan cara menggeser kursor seperti ini ya, taruh di antara kolom AB, kemudian klik drag ke kanan untuk memperlebar dan seterusnya. Sudah selesai? Oke, bisa saya lanjut? Saya cek dulu yang lainnya apa sudah membuat ya. Alfa Dimas sudah. Ya, punyanya Alfa Dimas ini tinggal geret gini aja ya. Taruh ke kanan ini. Punyanya Neisa. Ya, Neisa mana Neisa? Nah, ini taruh ke kanan gini ya. Didrag aja. Auni mana Auni? Auni salah. Auni salah ini. Tak hapus ya. Oke, saya delete. Farah belum. Untuk mencari nama kalian bisa pakai menu hamburger di bawah ini ya, all sheet. Tinggal nyari aja nama sampean.
Oke, sampun mantun, bisa dilanjut. Baik teman-teman ya. Ada yang mengedit punya saya. Siapa ini? Ayo. Yoga kayaknya ini. Saya proteksi aja ini punya saya ini biar baik teman, sudah selesai ya. Baik, ini adalah contoh saja teman-teman. Saya akan membuat sesuatu yang mirip contoh ini, gitulah intinya. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat header tabel dulu ya. Untuk membuat header dengan cara manual seperti ini ya, dengan cara manual, tapi saya tidak akan menggunakan dengan cara manual, tapi dengan cara rumus. Caranya adalah saya sorot dulu ini A10, kemudian ketik sama dengan pada keyboard dengan menggunakan mouse, sorot A3, kemudian enter. Setelah itu klik pada A10 ini, kemudian arahkan kursor ke kanan bawah sehingga menjadi plus. Setelah menjadi plus, klik kiri mouse, tahan, kemudian geret ke kanan sampai ke E10, kemudian lepaskan. Dia akan langsung mengikuti rumus yang ada di dalamnya itu. Silakan ya. Oke, saya ulangi lagi. Ini saya mau taruh di A10, klik sama dengan. Setelah klik sama dengan, kemudian saya sorot A3. Kemudian saya enter dengan menggunakan keyboard. Selesai. Setelah itu saya sorot A10 ini ya. Sel A10 saya sorot, saya seleksi, saya arahkan kursor ke kanan bawah sehingga menjadi tanda plus. Kemudian saya klik kiri mouse, klik tahan, jangan dilepaskan, kemudian geret ke kanan sampai ke E10. Setelah itu lepaskan. Understand? Baik. Sekarang saya mau mengcopy paste format ya, supaya saya tidak memformat dengan cara manual dan memberi warna seperti ini. Saya mau mengcopy paste formula yang ada di atas ini. Caranya adalah A3 sampai E3 ini saya seleksi, kemudian saya klik tombol ini paint format ya. Paint format saya klik satu kali aja, kemudian saya taruh kursor ada di A10, saya klik kiri mouse. Selesai ya, itu copy paste dari style ya. Saya mengcopy paste style yang sudah ada. Diulangi, saya ulangi lagi. Oke. Saya seleksi sel A3 sampai E3. Setelah itu, karena sudah terseleksi, saya klik pada menu di atas ini. Menu apa ini namanya ini? Menu paint format ya. Saya klik satu kali saja, kemudian saya arahkan kursor ke A10, baru saya klik kiri mouse ya, sekali aja. Kemudian style sudah otomatis tercopy. Selesai? Oke, selesai. Lanjut, sekarang saya mau mengcopy paste pertanyaan. Tetapi pertanyaannya saya tidak mau mengcopy yang ada di sini. Saya copy yang ada di form ya, yang ada di form ini. Saya mau mengcopy yang ada di form ini. Ingat ya, di sini adalah pertanyaannya ada pada C1 ya.
C1 sampai berapa? F1. Ingat ya, C1 sampai F1. Iling-iling. Saya kembali lagi ke punya saya, ke sheet saya yang jauh. Oke. Untuk mengcopy semuanya itu kan bentuknya horizontal. Saya mau mengcopy itu menjadi vertikal. Saya menggunakan rumus transpose ya. Sama dengan kemudian ketik pada keyboard transpose. Kemudian klik ya, transpose. Kemudian tanda petik ya, tanda petik. Setelah transpose itu kan ada buka kurung. Setelah buka kurung ada tanda petik. Kelihatan nggak? Setelah tanda petik, saya isi dengan nama sheet yang ada datanya, yaitu form responses spasi 1 tanda petik lagi, kemudian tanda seru ya. Setelah tanda seru, ketik pada keyboard C1 sampai berapa tadi? F1. Kemudian klik sama dengan. Bentar, ini ada yang mengubah settingan. Oke, saya ulangi rumusnya. Baik, saya menggunakan rumus transpose. Transpose itu fungsinya adalah mengubah data yang vertikal menjadi horizontal, yang horizontal menjadi vertikal. Saya klik sama dengan, kemudian saya ketik pada keyboard transpose. Di sini sudah muncul ya, saya klik saja. Kemudian setelah buka kurung itu saya ketik tanda petik 1 ya, tanda petik apostrof ya. Saya ketik apostrof. Kemudian saya mengetikkan nama dari sheet yang ada datanya, yaitu form responses ya, responses spasi 1 tanda apostrof lagi, kemudian tanda seru. Setelah tanda seru, sel yang mau kita ubah tadi dari horizontal ke vertikal tadi adalah C1, kemudian titik 2 F1 ya. C1 sampai F1 itu ngetiknya adalah C1 titik 2 F1. Setelah itu tutup kurung atau tanpa mengetikkan tutup kurung langsung enter saja bisa. Langsung data langsung tercopy. C1 titik 2 F1. Enter aja, enter langsung enter. Sampun para sederek dulur kula sedaya. Apa? Paging. Ya, ada jarak. Sampai absen berapa? Absen 10. Ini karena saya coba dulu ya. Di sini kayaknya teksnya jadi putih ini. Nah ini ada yang ngubah selnya putih, huruf sampean itu putih. Oke, sami-sami. Saya balik lagi ke punya saya. Biar nggak tenggelam, ini taruh di left ya. Baik teman-teman, sampai lihat di sini ya, di pertanyaan 1 seberapa sering Anda dan seterusnya itu kan menabrak dari kolom jawaban 1 ya. Cara supaya tidak menabrak, kita buat menjadi wrap ya. Wrap atau wrap bacanya. Bacanya gimana? Wrap atau wrap ini? Ini disorot aja 4 sel itu ya, disorot aja, diselect saja 4 sel, kemudian masuk ke menu ini, ke menu, ya yang ini, yang ada tanda wrap ini ya, wrap ini ada overflow, ada wrap sama clip, pakai yang wrap ya. Selesai. Sampun mantun.
Aji sampun mantun? Dereng. Zaki sampun mantun? Hah? Oh ya wis. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Kalau sudah selesai teman-teman, sekarang saya mau membagikan cara menstylekan tabel ya, menstylekan tabel dengan style alternating color. Baik teman-teman, ini A10 sampai ke E14 silakan di-select ya. Silakan di-select dulu. Kemudian masuk ke format ya. Setelah di-select masuk ke format, kemudian alternating colors. Alternating colors. Alternating colors. Setelah alternating colors, stylenya saya menaktifkan headernya ya. Headernya saya menaktifkan. Kemudian saya tinggal pilih warna di sini. Setelah memilih warna, langsung saja klik done. Selesai. Ada yang berhasil? Saya ulangi lagi. Oke. I repeat it once more. Pertama-tama saya sorot A10 sampai E14 di sel saya A10 sampai E14. Saya seleksi semua tabel, kemudian ke format. Setelah ke format itu saya memilih alternating colors. Setelah alternating colors, ini kok berubah ya. Setelah alternating colors, pada style itu saya aktifkan checkboxnya header ya. Saya aktifkan checkbox header, kemudian di default style ini saya memilih salah satu dari warna yang sudah diberikan oleh Google-nya. Saya memilih warna biru misalkan. Kemudian setelah itu klik done, selesai. Sampun? Baik, kalau sudah selesai, saya cut dulu ya. Saya cut dulu biar rekaman saya bisa di pause. Baik teman-teman, ayo kita lanjutkan lagi ya. Kita akan mengisi yang di dalam ini. Bentar. Untuk sementara saya kosongi dulu ya ini ya. Untuk sementara saya kosongin dulu, kita fokus di satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah seberapa sering Anda menggunakan plastik. Oke, saman kopi aja atau saman kopi atau pakai rumus enggak apa-apa. Pakai di A17 ini ya, taruh di sel A17. Silakan. Boleh di copy, boleh pakai rumus. Kita fokus di pertanyaan satu dulu, mau kita analisa perjawaban. Pakai gini toh, sama dengan kemudian saya select A11, saya enter, cuma gitu toh. Saya taruh di A17. Boleh, copy saja boleh. Kemudian setelah itu teman-teman, saya fokus di B16. Di B16 ini adalah jawaban dari seberapa sering Anda menggunakan plastik. Saya fokus di sel berapa ini, C2 sampai seterusnya ya, sampai 35. Tapi yang saya hafal adalah C2. Sel mulai ada inputan kan di C2 ini. Saya fokus di C2 ini. Saya balik lagi, ingat ya C2 ya. C2 berada di form responses 1. Ingat. Saya balik lagi ke
punya saya Pak Ali ini. Kemudian saya fokus di B16. Di B16 ini saya klik sama dengan, kemudian saya ketikkan unique. Saya ketikkan unique, kemudian saya masukkan ringnya itu adalah apostrof, kemudian form, spasi responses, spasi 1, saya apostrof lagi, kemudian tanda seru, kemudian C2 sampai C gitu ya, kemudian enter. C2 titik C, C2 titik C. Rumusnya dengan menggunakan unique ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, sama untuk membuat rumus kan klik sama dengan. Saya masukkan menu unique ya, unique, kemudian ringnya adalah di form responses, spasi 1, apostrof lagi, tanda seru, kemudian C2.2C. C2.2C itu adalah isi dari jawaban pertanyaan pertama. Kemudian saya enter. Setelah itu kita enter, muncul jawaban seperti ini. Ini kita akan membuat supaya jadi horizontal, kan vertikal. Gimana caranya supaya horizontal, teman-teman? Dikasih transpose ya. Oke, depannya kasih aja transpose, buka kurung, kemudian kembali ke belakang rumus, tutup kurung, enter. Rumusnya adalah tadi kan unik ini teman-teman. Unik ini hasilnya adalah vertikal, tetapi saya maunya horizontal. Jadi di depan unik itu saya berikan rumus transpose, kemudian buka kurung. Setelah buka kurung kan sudah keisi ini dalamnya transpose. Tinggal saya kembali ke belakang dari rumus formula, tutup kurung saja, kemudian enter. Dia otomatis akan menjadi horizontal. Understand sampai sini? Oke, pelan-pelan. Despacito ya. Bahasa Spanyolnya pelan-pelan, despacito. Despacito, quiero respirar tu. Unik, itu tuh unik ramen. Walah. Unique from responses 1. Selnya adalah C2 sampai C, C2.2C. Sudah? Saya cek ya. Nah, ini jawabannya adalah 42513. Saya inginnya satunya di depan, berarti harus saya sortir ya. Dengan menu sort. Di depannya unique itu di-insert atau disisipkan function sort, SORT, kemudian buka kurung. Setelah buka kurung langsung aja ke belakang rumus, tutup kurung, kemudian enter. Oke, pelan-pelan. Despacito ya. Pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Oke, pelan-pelan. Teman-teman sekalian, jawabannya ini adalah 42513. Tidak urut, sekali lagi tidak urut ya.
Saya ingin jawabannya supaya urut 1, 2, 3, 4, 5, sehingga saya harus mengedit rumus ya. Cara mengedit rumusnya adalah kita sisipkan rumus sort atau sortir sebelum unique ya. Sebelum unique saya insert SORT gini, buka kurung. Oke, sebelum unique kursornya taruh sebelum unique, ketik SORT buka kurung. Setelah itu kembali ke belakang daripada formula atau rumus, tutup kurung. Setelah tutup kurung ya, ini kan sudah, kalau kita saya sorot ini kan berarti kan tutup kurung ini adalah punyanya yang depan ini loh, kan ada highlightnya. Langsung saja enter, dia langsung mensortir ya. Bisa? Sampun? Baik teman-teman, saya lanjut ya. Di sini ceritanya teman-teman saya yang baik hati semuanya, saya mau menghitung berapa banyak jawaban di pertanyaan pertama ini, seberapa sering Anda menggunakan plastik sekali pakai. Di sini kan ada banyak jawaban dari skala 1 sampai skala 5. Saya ingin menghitung berapa banyak yang menjawab 1, berapa banyak yang menjawab 2, dan seterusnya dengan menggunakan rumus, atau kita bisa manual. Kalau manual data dengan 35 kan mudah, tapi kalau datanya ribuan, keriting tangan ya. Kita menggunakan rumus, dan ingat teman-teman, data yang kita hitung ada di C2 pertama ya. C2 sampai C berapa tak terhingga. C2 sampai C2.2C, ingat. Kemudian data itu ada di sheet form respons 1. Ingat ya, di sheet apa? Form. Betul. Saya balik lagi ke sheet saya, Pak Ali ya. Ada dua macam. Nah, misalkan ini teman-teman, saya punya data 1, 2, 3, kemudian ada data ini. Data 1, 2, 3 ini data apa? Data berupa numerik ya, angka. Sedangkan AS, AD, AF adalah data berupa teks. Ada dua rumus teman-teman untuk menghitung. Intinya saya ingin menemukan di situ ada berapa banyak data di situ. 6. Okay. Count ya. Pertama count. Kalau saya pakai formula dengan nama count saja, dengan count tanpa A ya, count. Okay. Kemudian saya select 6 angka ini, maka yang akan terhitung ada berapa? 3. Jadi fungsi count ini adalah menghitung yang berupa numerik angka ya, angka saja, numerik saja. Kemudian ada rumus lagi yang namanya count A. Oke, count A. Kemudian saya select dari 1 sampai AF ini, dia akan memberikan jawaban 6. Jadi count A ini menghitung jawaban berupa angka dan non angka, itu ya. Ingat ya. Nah, sekarang bagaimana supaya saya bisa menghitung yang jawab 1 saja ya. 1, 2, 3 ini kan 1 sampai 5 ini kan jawaban. Nah, saya mau hitung berapa data yang hitung 1 aja. Oke. Saya pakai apa kira-kira? Count apa? Oke, count. Pak ada count A, di count if. Saya ingin menghitung data yang isinya cuma yang menjawab 1 tok ini. Dari 6 ini saya ingin 1 saja ini. Saya harus pakai apa? Count
if, betul, count if, kemudian ring ini adalah datanya, kemudian titik koma, kriterianya adalah satu itu diapit dengan tanda quote ya, diapit dengan tanda quote, kemudian tutup kurung, dia akan terhitung satu. Pakai apa? Count if ya. Baik teman-teman, kita pakai count if, jelas ya? Oke. Kembali lagi di sheet saya B17, punya saya B17, di mana di bawah daripada B16 yang jawabannya satu ini saya akan menghitung dengan menggunakan count if ya. Count if, kemudian saya masukkan ringnya adalah form responses 1 apostrof lagi titik tanda seru, kemudian C2 sampai C, kemudian titik koma kriterianya adalah satu, saya berikan tanda quote, saya tutup kurung. Oke, saya enter, ketemu 3, sama ketemu berapa? Kecepatan. Titik koma ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, count if, kemudian ringnya saya isi dengan apostrof nama dari sheet yang ada datanya tadi, form responses, kemudian sampai ke tanda seru. Setelah tanda seru adalah sel di mana data yang akan kita hitung, yaitu C2 sampai C tak terhingga ya. Ya, bukan C35. C35 kan cuma data yang masuk saja. Oke, tutup kurung. Belum tutup kurung, tapi titik koma, teman-teman. Titik koma. Lihat ini, di bawah ini ada panduannya ya. Ada ring, kita masih di ring. Kalau saya tekan titik koma, kita masuk ke kriteria. Ini kalau saya klik di sini ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Oke, setelah di C1 ini titik koma, saya buka dengan quote, tutup lagi. Nah, saya buka dengan quote, kemudian saya masukkan 1 titik 2 lagi quote ya, kemudian saya tutup kurung, enter, ketemu 3. Ada yang sudah berhasil? Berhasil. Ada angkanya bagaimana? Cek apakah, kalau tidak ada angkanya, cek apakah sel sampean itu putih ya. Kalau putih tidak ada, ini selnya sama coba reset ya, biar ada warnanya hitam. Kalau error berarti ada errornya. Kalau error merah teksnya, merah atau apa itu? Sampun selesai? Errornya bagaimana? Kurang apostrof. Oke, saya pause dulu recording, saya resume ya. Baik teman-teman sekalian, kemudian melanjutkan menu yang di belakangnya 2, 3, 4, 5. Saya akan sedikit cara dengan menggeret rumus ya, dengan teknik menggeret rumus. Tapi bukan sekedar menggeret begini saja, digeret gini, mboten. Ada hukumnya, ada peraturannya ya. Supaya menggeret, kalau saya geret gini teman-teman ya, ingat, ketika saya geret rumus, sama lihat di B17 ini kan C2C ya, di C17 dia akan menjadi D2D. Ini hukumnya haram ya, gak boleh, rumusnya berubah, gak boleh. Bagaimana supaya tetap kalau saya geret? Ada yang bisa jawabannya? Pakai dolar, benar, pakai dolar. Dunyo nih, dikei duit langsung meneng. Oke, gini, saya sorot di rumus ini, saya klik pada C2C ini, kemudian pada keyboard ya. Kalau pakai laptop saya pakai Fn F4. Tapi kalau di komputer nggak pakai Fn ya, karena F4-nya ini harus ada Fn-nya. Pakai untuk mengakses dengan Fn ya. Atau dengan manual aja teman-teman ya. Dengan manual di depannya C diberikan dolar, di depannya 2 berikan dolar juga,
kemudian di depannya C ini berikan dolar juga, berikan dolar, kemudian enter. Oke, saya zoom. Apakah bisa melihat? Can you see? Can you see me now? Can you see me now? Oke, sampun mantun. Sama mantun. Oke, sekarang saya akan menggeret rumus ini ya. Saya akan menggeret apa? Menggeret. Oke. Titik di titik. Arahkan kursor pada ini, pada apa ini? Ya, pojok kanan bawah. Klik keyboard, klik mouse kiri ya, klik kiri mouse, tahan, geret ke kanan. Nah, kemudian kenapa kok 3? Nah, ini baru kita ganti. Ini 2, ini ganti dengan 3. Ini ganti dengan 4. Ini ganti dengan 5. Wes gitu. Wes. Kriterianya diubah ya. Kriterianya diubah supaya ada di masing-masing angka. Understand? Sampai sini dulu ya, karena mau istirahat ya. Dan rekamannya sudah lama banget ini, kasihan laptopnya rekam lama. Oh, terlalu seru. Oh, lain kali kita live streaming gitu ya, kelas lain suruh ngikuti juga, oke? Ya. Kalau bisa pinjamkan kamera biar ketok sampean ini di sarpras ya. Apa itu? Main apa? Lalu apa itu? Plan versus zombie. Wah iya. Oke. Baik, sampai sini dulu ya. Nanti saya lanjut lagi. Sekian tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.